Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 paralel 1 mata kuliah DPP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang berjudul eh, AI Story Writing. Jadi di sini kami bermula melakukan redesign, tapi di akhirnya kami membuat sebuah AI tersendiri. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dava Kautsar dengan NIM G6401231150 dan ada Cokorda GD Satria dengan NIM G6401231064. Kemudian ada Taura Muhammad Inzaghi dengan NIM G6401231019. Kemudian ada juga Emrehan Hermawan dengan NIM G6401231042. Baik, di sini untuk pembagian tugasnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang dan masing-masing mengerjakan bagian-bagian tertentu. Yang pertama untuk Cokorda Satria itu mengerjakan bagian post, bagian login, dan bagian register. Kemudian untuk Rehan Hermawan di sini dia mengerjakan bagian profile, profile untuk pengguna dan juga bagian landing page-nya. Dan Inzaghi mengerjakan bagian perks dan juga bagian setting, dan saya sendiri mengerjakan bagian dashboard serta writing space. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Inzaghi. oke, selanjutnya di sini ada metodologi design thinking. Yang di sini kita memakai empathize, define, ideate, prototype, dan test. Ideate ke define, terus empathize ke define, empathize ke prototype, kemudian prototype ke ideate, kemudian test ke define. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke empathize dulu. Dalam proses ini, kami berusaha memahami hal-hal yang membuat tidak nyaman, kebutuhan dan tujuan dari pengguna utama, yaitu mahasiswa aktif ilmu komputer di Institut Pertanian Bogor. Nah, kita itu pakai in-depth interview. In-depth interview ini kami menyebarkan kuesioner secara daring kepada mahasiswa aktif untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang pengalaman mereka selama menggunakan AI Story Writing yang tersedia di Google. Nah, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke user research plan. Dalam proses ini, kami menelusuri bagaimana mahasiswa IPB berinteraksi dengan fitur AI Storywriting dari Google. Dari alasan mereka mencoba hingga tantangan yang mereka hadapi. Nah, di sini ada tiga, yaitu ada objektif, metode, partisipan. Objektif, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan menggali pengalaman, menulis kendala yang dihadapi, cara mengatasinya, preferensi media menulis, serta pengalaman dan kesan terhadap penggunaan AI dalam menulis. Selanjutnya, metode metode yang kami gunakan yaitu yang tadi in-depth interview. Metode ini dilaksanakan pada periode waktu Februari. Nah, partisipan partisipan yang kita gunakan yaitu mahasiswa IPB. Nah, kemudian dia tuh harus pernah membuat cerita. Nah, yang ketiga dia pernah menggunakan AI. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke empathize in-depth interview. Nah, di sini kita sudah melakukan interview kepada masing-masing orang. Yang pertama, itu ke Ibnu. Ibnu menyatakan bahwa saya sering menulis cerita fantasi terinspirasi dari game favorit, menulis saat ada waktu luang, terus tantangan utama saat menggunakan AI-nya yaitu uh, menggunakan AI dan menulis yaitu ada di konsep awal dan writing block. Nah, kemudian Daniela mengatakan sering menulis saat waktu luang. Nah, terinspirasi menulis dari manhwa. Terus dia suka juga alur kehidupan tokoh, seperti kembali ke masa lalu. Motivasi motivasi datang dari keinginan buat cerita sendiri. Nah, tantangan utama saat menulis cerita yaitu sulit menuangkan ide. Nah, Kashifa itu suka menulis romance, terus terinspirasi dari MSA, suka modifikasi cerita, terus nulis saat mood. Nah, tantangannya saat menulis itu malas,
buntu, dan lupa ide. Nah, Revandra di sini menulis cerita yang kritis dan idealis tentang isu sosial terinspirasi dari diskusi, nulis saat ada trigger, dan tantangan saat menulis, yaitu adalah ide hilang dan nggak selesai. Gitu. Hafiz pernah bikin parodi si Juki bareng teman sejak SD, termotivasi dari feedback positif pembaca menulis bareng dengan sistem giliran. Nah, tantangan saat menulis yaitu adalah gambar beda gaya dan sulit diselaraskan. Nah, Nisa, dia tuh pernah nulis cerita sejak SD dan SMP, terinspirasi dari cerita dan film, menulis saat malam. Nah, tantangan saat menulisnya sering stuck di penokohan, alur, dan latar. Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke define. Tahap ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. uh, ada dua yang kita pakai yaitu user persona dan user journey. User persona merupakan gambar fiktif dari pengguna yang digunakan untuk memahami serta menjawab kebutuhan mereka. User persona menjaga fokus tim pada pengguna sehingga produk atau layanan yang dibuat menjadi lebih relevan dan ramah pengguna. Nah, kemudian user journey adalah rangkaian langkah yang dilalui pengguna dalam mencapai tujuannya saat menggunakan sebuah produk. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, motivasi, dan kendala yang dialami pengguna selama proses tersebut. Selanjutnya, nah ini user persona yang sudah kita buat itu ada profil, background, dan frustration needs. Itu bisa dilihat sendiri di sini. Nah, selanjutnya, next. Ini juga bisa dilihat ada problem, statement, dan gains. Next. Nah, selanjutnya ini ada define user journey. Nah, ini skenario, ekspektasi, terus journey-nya apa, task list, task list-nya apa. Bisa dilihat di sini. Nah, next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ide. Tahap ini berfokus pada proses menghasilkan berbagai ide solutif dan inovatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Itu ada tiga HMW statement, terus impact effort, matrix, dan solution mapping. Di sini HMW statement kami menyusun ulang masalah menjadi pertanyaan terbuka agar proses pencarian ide jadi lebih terarah dan fokus. Terus impact effort matrix kami memilah dan memilih ide berdasarkan seberapa besar dampaknya dan seberapa mudah ide tersebut untuk dijalankan. Terus yang terakhir itu solution map kami mengembangkan berbagai ide sebagai solusi dari pertanyaan AMW yang sudah dibuat. Selanjutnya dijelaskan oleh Dapak. Baik, jadi pada tahap ideat ini seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, pada user persona kami menyimpulkan empat problem statement dari hasil wawancara. Dari empat problem statement itu kami menggunakan HMW untuk memunculkan empat pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan motivasi, kemudian bagaimana memudahkan proses prompt, bagaimana memudahkan menemukan referensi, kemudian bagaimana fitur AI ini dapat terlihat simpel dan elegan. Nah, dari tahap HMW ini kami membuat matriks untuk solusinya, kemudian kami mengelompokkan lagi ke dalam uh, solution mapping dan didapati dari masing-masing pertanyaan ini kami mengambil tiga masing-masing tiga buah solusi untuk bagaimana memotivasi menulis menggunakan AI. Kami menerapkan writing streak tracker, kemudian activity record dan generate from file. Jadi sebenarnya untuk writing streak tracker dan activity record ini pada aktualisasinya kami ubah menjadi fitur penghargaan achievement di dalam AI-nya. Kemudian untuk memudahkan proses prompt, ini kami menerapkan prompt helper, kemudian advanced story setting dan language setting. Untuk language setting sendiri tidak kami realisasikan karena butuh lebih banyak waktu untuk mengubah semua tampilan jadi bahasa tertentu. Selanjutnya untuk
referensi yang sesuai dengan penulis ini udah sesuai writing assistant, kemudian book suggestion, media suggestion melalui AI. Kemudian untuk tampilannya juga alignment, tipografi, desain kontras, dan kami juga punya dark mode serta light mode. Selanjutnya ini, nah jadi eh, pada tahap ini High Fidelity ini kami menyusun sebuah prototipe yang lebih mendekati produk akhir sesuai desain visualnya. Jadi setelah lo-fi, kami langsung buat High Fidelity dan ini hasil dari prototipe-prototipe kami. Mungkin eh, sebelum itu kami akan melakukan demonstrasi. Oke. Nah, begini ya tampilan AI kami. Masuk registrasi, ini masih umum. Kemudian baik, untuk berdasarkan permintaan dari beberapa orang yang kami wawancarai, mereka meminta supaya produk AI itu bisa tidak hanya membuat prompt kemudian memunculkan solusi, tapi juga akan lebih nyaman kalau misalnya itu menjadi sebuah writing space untuk mereka. Oleh karena itu kami di sini membuat sebuah writing space, semacam gampangnya Microsoft Word untuk menulis dan menyimpan, tapi juga menyediakan AI editor. Di sini ini tampilan dashboard kami. Kemudian ini profile. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian pertama ya. Di sini kita akan edit salah satu karya. Nah, di sini ini tampilan seperti ini. Nah, di bagian sini sesuai yang diminta oleh orang-orang yang diwawancara, di sini kami menyediakan sebuah AI. Yang pertama adalah AI untuk chatbot. Di sini dari cerita ini ditanyakan apakah cerita ini bagus menurut Anda. Kemudian ya akan dibalas seperti itu. Nah, kita akan simpan cerita ini. Selanjutnya, kita buka cerita lain. Nah, pada cerita ini kita akan mencoba menggunakan fitur correction AI. Jadi ada beberapa wawancara orang yang diwawancara juga yang meminta fitur koreksi ini seperti Grammarly. Nah, ini dari suggestion yang ada, kita hanya tinggal mencek saja. Nah, oke, baik. Eh, sudah cerita selesai dibuat, eh, pengguna dapat mempublikasikan cerita mereka di media post dengan tekan publish di sini, kemudian masuk ke halaman post. Di halaman post ini menampilkan karya-karya yang sudah dipublish oleh pengguna. Kemudian ada juga tampilan library, ini cerita-cerita yang disukai atau di eh, baru saja dibaca oleh pengguna, dan di sini ditampilkan untuk semacam leaderboard untuk menampilkan karya-karya terbaik oleh pengguna-pengguna Mythica AI lainnya. Nah, untuk mengatasi solusi terhadap kurangnya motivasi untuk menulis, kami menyediakan fitur achievement. Ini berdasarkan capaian-capaian dari peserta pengguna dari Mythica AI ini. Untuk misi-misi menyukai unggahan dari 10 pengguna berbeda. Kemudian ada hadiah-hadiahnya seperti ini. Ada frame untuk profile, kemudian ada juga badges yang misalkan dari level yang mereka dapati. Dan terakhir, fitur yang diminta oleh dua orang yang kami wawancarai adalah fitur dark mode. Jadi agar teman ketika membaca, sini kami menyediakan fitur dark mode. Nah, ini tampilannya, tampilan dark mode-nya. Ini untuk di post di section postnya. Kemudian perks, dan seperti itulah. Setelah itu pengguna dapat logout dan akan langsung kembali ke halaman awal. Baik.
Tadi barusan itu adalah demonstrasi untuk eh, proyek kami, dan selanjutnya akan masuk ke bagian testing. Oke. Untuk testing sendiri itu terdapat Maze dan juga UX. Mungkin yang pertama-tama itu saya ke Miss Julia. Isi saya screen boleh nggak? Hmm, Kelihatan kan ya? Kelihatan kan dah? Sama Miss Adi? Oke. Nah, di sini kami membuat beberapa pertanyaan untuk mengetes atau melakukan prototype kepada para responden kita yang dimana di sana disebutkan bahwasanya beberapa responden kita wawancarai, kemudian kita berikan produk yang kita buat dan mereka menguji hasil produk tersebut. Dari sini dapat beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, mungkin dari pertanyaan registrasi dan login, di mana kan kami terdapat fitur ini. Dan untuk success rate-nya itu kita 100%. Jadi teman-teman para responden itu mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan registrasi. Kemudian selanjutnya ada bagian lihat profile. Lihat profile juga mengalami 100% success rate-nya. Dan ini juga overflow-nya bisa dilihat sesuai dengan konteks yang kita harapkan. Kemudian untuk buat cerita ini, untuk buat cerita agak turun sedikit tapi masih green. Itu sebesar 92,3%. Terdapat beberapa miss di bagian sini dan juga tapi bisa dikatakan masih aman saja untuk fitur yang ini. Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan bisa dilihat secara baik tampilannya dan banyak yang mengatakan puji dan ini juga pertanyaannya selalu menarik ini tujuh juga yang dominan dan secara sulit juga ini sulitnya satu karena kenapa dikatakan dari tiga testing ini atau tiga quest ini terdapat satu sangat mudah dan juga sangat sulitnya adalah sekitar 8%. Seperti itu. Oke, next untuk bagian fitur yang edit cerita. Edit cerita juga sebesar 92,3% dan tambah chapter juga 92,3%. Untuk fitur bagian gunakan correction AI ini agak rawan sedikit karena warnanya tidak hijau tapi sedikit mengarah ke warna merah. Tapi untuk nominal presentasi lumayan tinggi juga 84,6%. Dan ini terdapat beberapa miss juga di bagian pada saat step keempat. Saat mereka melakukan step keempat di bagian profil page dan juga ke dashboard seperti itu. Kemudian untuk fitur gunakan AI juga ini 100% dan dan selanjutnya ada publikasi cerita. Kita memberikan task untuk publikasi cerita di bagian produk kita ini 100% juga. Dan di jelajah produk juga 100%. Lihat first, di mana ini merupakan fitur unggulan kami supaya semakin membuat teman-teman para penulis itu ketagihan. Terus ketiga untuk dark mode-nya juga 100%. Dan edit cerita bagian ini, mode gelap ini 92,3% juga. Jadi dari semua tugas-tugas sini, hanya di bagian ini saja. Tugas bagian gunakan kebiasaan AI yang agak sedikit turun untuk hasil rate-nya 54,6%. Oke, mungkin sekian untuk miss-nya. Saya lanjut ke bagian UX. Nah, UX bisa di PPT dah, di share deh. Salah aku yang nambah UX-nya. Nah, dari UX ini bisa dilihat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bahwasannya terdapat tiga parameter yaitu parameter quality, hedonic quality, dan overall. Dan di mana hasil ini kami dapatkan melalui survei form di mana mengikuti standar UX juga beberapa pertanyaan dan hasil respondennya kira-kira 5. Kenapa 5? Seharusnya kan minimal 10, tapi yang menjawab chat kami dan kami sudah follow up itu hanya 5 saja yang mengisi. Jadi bisa dikatakan bahwasannya dari 5 orang tersebut untuk ketiga kategori ini atau tiga aspek ini sesuai memenuhi dengan excellent. Dimana di sebelah kanan itu ada bar excellent, good, above average sampai ke main, ke bad. Tapi untuk tiga kali ini disebutkan di excellent. Jadi berdasarkan produk kami ini dapat dipahami lah bagi teman-teman user berdasarkan hasil responden seperti itu. Oke, next.
Oke, ini terakhir mungkin bisa ditutup oleh Dava. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini itu tadi semua hasil dari eh, proyek kami. Tentu saja untuk proyek ini masih bisa dikembangkan lagi karena eh, setelah melakukan usability testing, tentu saja masih banyak sekali improvement yang bisa dilakukan. Baik, untuk kekuatan dari eh, produk kami sendiri ini sebenarnya program ini tidak benar-benar eh, seperti AI yang ada di website itu. Ini kami lebih mengacu pada sebuah aplikasi yang em, sebuah aplikasi untuk menulis cerita dengan eh, tentu juga ada tempat untuk menyimpan dan juga ada tempat untuk mempost cerita tersebut. Nah, bonusnya dari aplikasi ini kami memiliki fitur AI pada saat penulis untuk membantu para penulis ketika sedang bingung. Untuk kelemahan dari prototip yang kami buat ini sebenarnya untuk beberapa desain memang masih terasa agak kuno dan belum memiliki terobosan yang sangat wah, terutama untuk eh, mungkin animasi dan sebagainya. Namun itu juga eh, eh, jadi dilema karena desain kami ini sederhana, jadi tidak terlalu membingungkan karena kebanyakan orang yang ingin menulis itu tidak terlalu ingin desain yang terlalu ramai gitu. Jadi emang hanya fokus tertuju pada apa yang ingin dia kerjakan. Dan jika kami memiliki waktu lebih lama, kami di sini ingin membuat improvement dari berbagai bidang, tentu saja untuk meningkatkan fitur-fitur terkhususnya pada fitur AI, karena saat ini fitur AI yang dimiliki itu hanya chatbot dan correction saja. Mungkin kalau misalnya ke depannya ada, kami sebenarnya tertarik untuk membuat sebuah maskot yang benar-benar menemani pembaca itu dari awal hingga akhirnya, tapi dalam visual yang sangat sederhana yang tidak terlalu mencolok. Baik, itu tadi hasil paparan dari proyek kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.